Di radio kita mulai. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih malam hari ini Kau mengumpulkan kami dalam hadirat-Mu. Kami bersyukur Engkau sangat baik bagi kami. Engkau Allah yang terus menuntun, memimpin langkah hidup kami. Engkau terus membawa kami untuk kami boleh mengalami Engkau Allah yang nyata di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Engkau Allah yang berdaulat atas seluruhnya kami, atas seluruhnya anak-anak kami. Kami bersyukur, kami siapkan seluruh hidup kami untuk kami boleh dipenuhi dengan firman-Mu. Kami mau bersama-sama memuji menyembah Engkau dengan seluruh hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami memulai persekutuan kami malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk kasih setia-Mu, berkat-Mu pelihara hidupku. Lebih dari semua kata dan lagu, ku angkat hatiku menyembah-Mu. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, jawaban hidupku lebih dari yang ku harapkan. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, selalu terbukti di dalam kesesakan, penolongku yang setia. Mari kita naikkan pujian ini dari awal. Katakan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih untuk kasih setia-Mu, berkat-Mu pelihara hidupku. Lebih dari semua kata dan lagu, ku angkat hatiku menyembah-Mu. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, jawaban hidupku lebih dari yang ku harapkan. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, selalu terbukti di dalam kesesakan, penolongku yang setia. Mari anak-anak saja naikkan pujian ini dari awal. Pemeliharaan-Mu sempurna atas hidup kami Tuhan. Terima kasih. Kami angkat hati kami untuk menyembah Engkau. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, haleluya. Jawaban hidupku lebih dari yang ku harapkan. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, selalu terbukti di dalam kesesakan, penolongku yang. Bersama-sama katakan terlalu ajaib. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, jawaban hidupku lebih dari yang ku
setiap musim dalam hidupku, Engkau selalu ada bersamaku. Kasih setiamu tak pernah berubah, dari dulu sekarang sampai selamanya. Tuhan, kau mengerti isi hatiku, semua yang ku perlu kau pun tahu, yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itulah yang kau sediakan bagiku. Tuhan, Engkau baik dan teramat baik, kasih-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Segenap hatiku memuji nama-Mu, sampai akhir hidupku tetap menyembah-Mu. Mari kita dengar pujian ini dari awal. Di setiap musim, di setiap musim dalam hidupku, Engkau selalu ada bersamaku. Kasih setiamu tak pernah berubah, kasih setiamu tak pernah berubah, dari dulu sekarang sampai selamanya. Tuhan, kau mengerti isi hatiku, semua yang baru kau pun tahu, yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itulah yang kau sediakan bagiku. Tuhan, Engkau baik, Tuhan, Engkau baik dan teramat baik, kasih-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Segenap hatiku memuji nama-Mu, sampai akhir hidupku tetap menyembah. Tuhan, Engkau baik, Tuhan, Engkau baik dan teramat baik, kasih-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Segenap hatiku memuji nama-Mu, sampai akhir hidupku tetap menyembah. Kami lagi katakan, Tuhan, Engkau baik, Tuhan, Engkau baik dan teramat baik, kasih-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Segenap hatiku memuji nama-Mu, sampai akhir hidupku tetap menyembah-Mu, sampai akhir hidupku tetap menyembah-Mu. Sekali lagi katakan, sampai akhir hidupku tetap
Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik bagi kami. Engkau baik, Engkau teramat baik dalam hidup kami. Terima kasih. Kami bersyukur kami ada sampai hari ini. Semuanya karena anugerah-Mu. Semuanya karena kemurahan dan kebaikan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkaulah yang nyata di tengah-tengah kami. Engkaulah yang nyata dalam hidup kami. Kami bersyukur. Kami berterima kasih atas karya-Mu yang mulia atas hidup kami. Kami bersyukur kami boleh menjadi orang-orang yang Kau pilih untuk boleh bersama-sama masuk di dalam kerajaan-Mu. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih atas anugerah kasih-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Terima kasih. Biar roh kesetiaan ini terus melimpah dalam hidup kami. Kerinduan akan Tuhan, kelaparan akan Tuhan itu terus memenuhi hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Engkau sangat-sangat baik bagi kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sukacita-Mu melimpah di dalam kami. Hidup kami ada di dalam pengaturan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami memuji-muji Engkau lebih lagi. Haleluya. Mari semua kita yang bersukacita sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya. Hidupku
Hidup kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya. Engkaulah satu-satunya dalam hidup kami, sumber dari segalanya dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Engkaulah satu-satunya. Engkaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku. Hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh, ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku. Hidupku takkan sama. Engkaulah satu-satunya, Engkaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Engkaulah sumber segalanya dalam hidup kami Tuhan. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku. Hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh, ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku. Hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku. Hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku. Hidupku takkan sama. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ketika Engkau tinggal di dalam hidup kami, hidup kami tidak akan sama lagi. Amin. Sebab Engkau Allah yang berdaulat penuh atas hidup kami, yang menuntun langkah kami setiap hari. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami siapkan hati kami untuk dipenuhi dengan kebenaran firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Haleluya. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati. Hatiku persembahkan, sadar bila ku ada hanya karena anugerah.
lagi kita naikkan pujian ini dari awal. Pujian dan syukurku. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku persembahkan. Mari kita dengar pujian ini dari awal. Pujian dan syukurku. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Dengan rendah hati kami persembahkan. Hati ku persembahkan. Kami sadar kami ada semua karena anugerah-Mu Tuhan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanmu. Mari anak-anak saja katakan, ku tahu hidupku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Amin ya Tuhan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Kami tahu hidup kami berharga di hadapan-Mu Tuhan. Hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersama-sama katakan, ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku berharga di mata
Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan, katakan ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidup kami persembahkan sebagai pujian dan syukur kami buat karya-Mu yang mulia atas hidup kami. Kami sadar kami ada hari ini semua karena anugerah dan kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami tahu hidup kami berharga di mata-Mu Tuhan. Kami tak akan menyia-nyiakan anugerah yang Kau limpahkan bagi kami. Kami mau menghargai akan karya-Mu yang mulia. Kami akan terus menghargai Engkau pencipta kami yang menciptakan kami dalam kemuliaan-Mu. Terima kasih atas rancangan-Mu yang indah, rancangan-Mu yang mulia. Kami bersyukur, kami mau menghormati Engkau, menghargai kasih-Mu dalam kami. Terima kasih. Haleluya. Biar setiap langkah hidup kami menjadi melodi-melodi yang indah di hadapan-Mu Tuhan. Setiap langkah hidup kami menjadi nyanyian bagi-Mu. Setiap langkah hidup kami menjadi pujian yang menyenangkan hati-Mu. Itu rindu kami, itu kerinduan hati kami. Ya Allah kami yang mulia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami tidak akan menyia-nyiakan anugerah-Mu yang besar bagi kami Tuhan.
Terima kasih buat karyamu yang mulia, karyamu yang ajaib, karyamu yang nyata di antara kami. Kami bersyukur, kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Kau menyatakan pribadimu, kau menyatakan dirimu, kau menyatakan firmanmu kepada kami orang-orang kecil, orang-orang yang tidak dipandang, orang-orang yang tidak ada nilainya. Terima kasih kami boleh mendapat anugerah-Mu itu. Banyak orang-orang hebat ingin mengetahui apa yang kami lihat, ingin mendengar apa yang kami dengar. Banyak nabi-nabi, banyak penguasa-penguasa, orang-orang yang terkenal, orang-orang yang hebat ingin mengetahui apa yang kami dengar, apa yang kami lihat. Tetapi mereka tidak dapat melihatnya, mereka tidak dapat mendengarnya. Ketika kami mendapat anugerah-Mu, kami boleh melihat Engkau yang sedang datang di antara kami. Engkau Allah yang sedang menyatakan dirimu lewat firman-Mu di antara kami. Dan telinga kami boleh mendengar suara-Mu setiap hari. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Kami berbahagia. Kami boleh hidup bersama dengan Engkau, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Allah yang sedang datang di antara kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau baik, Kau sangat-sangat baik. Terima kasih. Haleluya. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersama Kau. Segenap hidupku bersama Kau. Segenap hidupku bersama Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat anugerah-Mu. Kasih Tuhan. Mari silakan Engkau kembali mengajari kami lewat perkataan-perkataan. Kami tundukkan hati kami sepenuhnya Tuhan. Segala kemuliaan bagi-Mu. Mari semua kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan semua. Shalom, selamat malam. Siapa yang foto? Halo, selamat malam semua. Satu. Mana Jelita? Gak nampak dia. Tumben dia di belakang dia. Mau difoto loh. Lagi tidak semangat dia. Oh, lagi ngerjain PR. 1, 2, 3. Oh, baru muncul glory. Glory-nya sudah masuk belum?
Oke, tes dulu. Shalom Jelita. Apa kabar? Ya, udah. Salam Pak Tua, salam semuanya. Selamat malam. Selamat malam juga. Shalom Kak Glory. Salam semuanya. Shalom, siapa lagi? Shalom Esther. Mana Esther? Salam tulang, salam semuanya. Shalom Justin dan Tian. Shalom tulang, shalom semuanya. Salam semuanya. Oke, keren si Justin. Shalom Bang Marvel sama Inang Uda. Salam semuanya. Oke, siapa lagi ya? Shalom Bang Yabes. Salam semuanya. Shalom Kak Kesia. Shalom semuanya. Shalom semua yang di studio. Shalom yang di radio, nggak ada. Nggak ada. Oke, baik. Baik, sekarang kita masuk yang baru ya. Baik. Oke. Siapa yang menghilang? Oh, si Esther menghilang. Udah masuk tante Heni. Baik, hari kita lanjutkan ya. Misteri inkarnasi bagian 4 ya. Ini terakhir kayaknya. Sebetulnya rahasianya di sini ya. Nanti setelah kita nanti lebih dalam gitu ya, mulai mengerti tentang misteri inkarnasi ini, nanti kalau saudara ulang-ulang lagi ya, maka melalui inkarnasi yang kedua ini saudara ya, melalui Tuhan yang berinkarnasi ini, maka kita akan memasuki zaman kerajaan gitu. Ada banyak hal saudara, misteri dalam pengenalan kita akan Tuhan yang benar ya. Ada banyak rahasia gitu ya, yang selama ini kita tidak menyadarinya saudara, karena memang sekarang baru disingkapkan. Saudara, waktu peralihan dari masanya Yohanes Pembaptis ke Yesus ini saudara, ke Yesus,
itu ada sebetulnya sesuatu yang mungkin Yohanes sendiri pun sebetulnya dia tidak menyadari gitu. Karena Yohaneslah nabi terakhir gitu. Oke. Jadi karakter semua pelayanan dulu sampai ke masanya Yohanes itu adalah Tuhan berbicara atau menyampaikan nubuatan melalui manusia. Jadi roh gitu. Nah, jadi ketika Tuhan Yesus mengatakan gini, memang Yohaneslah, dia memuji Yohanes kan. Yohaneslah yang paling besar yang pernah dilahirkan oleh perempuan, oleh manusia. Tetapi yang terkecil dari kerajaan sorga lebih besar dari dia. Oke, jadi pada waktu itu saudara, sebetulnya pelayanan Yohanes itu lagi besar-besarnya gitu. Ya, jadi hampir semua sebetulnya itu sudah mau beralih ke Yohanes sebetulnya. Jadi ingat saudara ya, jadi bangsa Israel itu pada waktu itu saudara ketika dipimpin oleh raja-raja gitu kan, sejak waktu awal kan peralihan dari hakim, yang terakhir itu kan hakimnya itu kan Samuel ya. Oke. Nah, jadi pada waktu itu kan Samuel kan sudah tua gitu. Jadi pada waktu itu ternyata Tuhan tidak lagi bergerak pakai hakim-hakim gitu. Oke. Makanya pada waktu itu terjadi kayak gimana gitu ya. Jadi mereka itu minta raja gitu. Oke. Nah, jadi pada waktu mereka minta raja itu kan mereka mau sama seperti bangsa-bangsa lain gitu. Oke. Nah, oke, dijawab sama Tuhan. Lalu sejak saat itu masuklah yang namanya zaman kerajaannya. Puncaknya itu di zamannya Salomo itu. Jadi pada waktu itu mereka pernah menjadi negara yang paling hebat di seluruh dunia. Itulah Israel. Oke, paling hebat. Itu masa keemasannya itu di zamannya Salomo itu. Sampai mereka mendirikan bait suci ya. Oke. Nah, jadi jadi pada waktu itu saudara, mereka itu apa ya? Dari zaman ke zaman itu selalu mereka membayangkan bahwa nanti, jadi ketika mereka mengharapkan Mesias itu, jadi mereka itu membayangkan Mesias yang akan datang itu seperti pengganti daripada hakim-hakim gitu atau raja-raja gitu. Makanya kan ketika Yesus mau naik ke surga, murid-muridnya kan bilang, maukah engkau pada masa ini, pada masa kini memulihkan kerajaan bagi Israel gitu. Jadi mereka mengharapkan seperti itu. Jadi mereka tidak tahu bahwa Tuhan bergerak dengan pekerjaan yang baru gitu. Makanya saudara, ketika Yesus mengatakan yang terkecil dari kerajaan sorga lebih besar daripada Yohanes itu saudara ya. Jadi sebetulnya Yohanes itu pun karena dia berasal dari pergerakan yang lama gitu. Dia yang puncaknya lah gitu. Puncaknya itu Yohanes Pembaptis itu loh saudara. Oke. Nah, jadi ketika di penjara dia itu benar-benar gak ngerti gitu. Sampai pada akhirnya kepalanya dipenggal itu saudara, itu sebetulnya mengenaskan sekali loh itu, kejadian itu gitu. Kan tidak ada salahnya dia gitu. Dia benar-benar melakukan tepat
Dia tidak bercacat, tidak bercela dia, saudara. Yohanes itu. Jadi saudara, ketika Yesus memulai pelayanannya, itu, maka itu benar-benar adalah pekerjaan yang baru gitu. Gak ada orang yang mengenalnya. Jadi mungkin iblis pun sangat terkejut gitu. Karena Allah yang sangat besar itu, dia itu benar-benar ada di dalam diri Yesus gitu. Bahkan dia menjadi manusia. Jadi itu benar-benar satu pemberian yang luar biasa, saudara. Yesus itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah memberikan anaknya yang tunggal. Seperti yang sering saya bahas itu. Kalau anaknya yang tunggal itu sebetulnya dirinya sendiri. Saya kan sudah kasih contoh gitu. Kalau anak kita sakit, seorang ibu itu kan akan bilang, ada ibu yang melahirkan gitu. Aduh nak, lebih baiklah aku yang sakit gitu. Apalagi kalau masih bayi gitu. Misalnya kalau lagi dirawat di rumah sakit gitu ya. Waduh, sulit. Si ibu akan berkata, aduh nak, lebih baiknya ibu yang sakit. Sama seperti ketika Daud menangisi anak dari Betseba itu kan. Biarlah ini kesalahanku. Kamu gak salah nak gitu. Ini kesalahanku. Lebih baiklah aku yang turun ke dunia orang mati ketimbang kamu gitu. Ini salahku. Jadi itulah arti anak tunggal. Lebih dalam lagi dari situ gitu. Jadi sebetulnya, jadi ketika Tuhan berinkarnasi itu saudara ya, kan kita sudah bisa menerima inkarnasi Tuhan, Tuhan Yesus gitu. Allah menjadi manusia, semua kan orang Kristen kan sangat percaya itu. Oke? Nah, jadi sebetulnya kalau kita itu hati-hati benar-benar membaca Alkitab, kita kan akan lihat di sana. Kedatangan yang kedua pun disebutkan kedatangan anak manusia. Berarti sekali lagi Tuhan itu berinkarnasi di dalam diri seorang manusia. Tapi tentu berbeda dengan yang pertama. Berbedanya adalah Yesus itu datang untuk disalibkan. Sementara kedatangan yang kedua gak mungkin lagi dong dia disalibkan. Dan dia pun datang dengan nama yang baru. Nah, dan sekarang saudara, karena kan saudara perhatikan gitu ya, supaya saudara mengerti prosedurnya ya. Saya harus katakan berulang-ulang. Supaya nanti kita semua akan benar-benar paham apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Dengan kebenaran-kebenaran yang akan kita dengarkan, disitulah kita ini akan meninggalkan semua pemahaman yang lama. Disitulah segala air mata kita akan dihapus. Jadi ini adalah pekerjaan yang berlanjut. Sampai saat ini saudara, orang Kristen yang sudah ditebus dosanya, seperti yang sering saya ceritakan, hamba-hamba Tuhan besar sekalipun tidak bisa terlepas dari dosanya. Itu kenyataan. Jadi kalau saya ceritakan misalnya itu bukan sedang menghina, bukan. Tetapi sedang menyatakan kebenaran ini loh, kebenarannya. Inilah keadaannya, mari lihat nih. Dan sekarang kita sudah mendengarkan
kedatangan Tuhan yang kedua kali. Seperti kedatangan yang pertama, apakah kita ada di sana? Gak ada kan? Kita hanya percaya aja kan? Betul gak? Apakah saudara pernah berjumpa dengan murid-murid Tuhan Yesus? Apakah saudara pernah berjumpa dengan Tuhan Yesus sendiri? Kan gak tahu kan? Kita kan gak tahu siapa Yesus itu kan? Secara fisik kita nggak tahu dia, tapi kita percaya. Dan dengan iman kita percaya bahwa Tuhan Yesus ada dalam hati kita. Padahal kita nggak pernah hidup di sana. Jadi kalau dulu kita pernah berkata, kalau aku hidup di zaman Yesus enak sekali ya. Nah sekarang lah masanya kita hidup di mana Tuhan itu yang kita sebut Tuhan Yesus itu dengan rupa yang berbeda tapi esensinya sama. Sekarang hidup di antara manusia. Hanya saja demi pekerjaannya dia harus dirahasiakan, tapi dia ada dan hidup di antara kita. Sekarang walaupun kita tidak melihat Tuhan itu secara fisik, namun dengan iman kita telah berjumpa dengan Dia setiap hari. Oh, bukan hanya dengan iman, kita benar-benar mengalami. Inilah sebetulnya kehidupan yang sedang kita masuki. Karena saudara, kan dikatakan dia, jadi di zaman akhir zaman itu kan ada rentetan peristiwa. Ada perjamuan kawin anak domba. Ada di mana Tuhan itu turun. Lalu ada umat percaya yang naik ke atas. Ya kan? Naik di atas awan-awan permai. Kan gitu kan? Ada peristiwa-peristiwa itu semua. Lalu ada Yerusalem baru turun dari sorga. Lalu ada kerajaan 1000 tahun damai. Lalu ada langit baru, bumi baru. Peristiwa-peristiwa itu di mana Tuhan juga memerintah. Semua peristiwa-peristiwa itu sedang kita masuki. Kita bukan sekedar mengerti doktrin, tapi benar-benar kita mengalaminya. Itu kebenaran. Itu ya. Saudara harus samakan dulu persepsi kita. Jadi ketika kita masuk ke dalam kerajaan ini, kita masih melihat penderitaan dunia, kita masih melihat itu, saudara. Tetapi karena kita mengalami pekerjaan Tuhan, kita sekarang itu aman, kita safe. Karena Tuhan sedang membawa kita menikmati kerajaan 1000 tahun, menikmati perjamuan kawin anak domba. Kita makan bersama-sama dengan Tuhan setiap hari. Kita bersekutu dengan Dia. Sekarang kita benar-benar ngalami Tuhan. Peristiwa inilah yang sangat didambakan oleh orang-orang di zaman yang lampau. Ya. Jadi ketika mereka mendengarkan saya berkata-kata gitu ya. Saya orang dari zaman masa depan kan. Ketika saya berkata-kata semua pertanyaan mereka, jadi mereka kayak menunggu-nunggu gitu. Karena kan Tuhan selalu baru. Apa yang akan dikatakan dia ini? Karena saya ini termasuk dari orang masa depan. Sama seperti saudara. Jadi, apa dulu yang mereka belum alami? Kita sekarang sedang menikmati pekerjaan yang terbaru dari Tuhan. Di mana Tuhan berinkarnasi. Kan dulu kan Tuhan suruh mereka makan dagingnya dan minum darahnya. Kan mereka nggak ngerti dulu. Tapi begitu sekarang di masanya, karena dia sudah datang. Dulu kan mereka itu kan hanya mendengarkan aku datang segera gitu.
Mereka hanya mengalami peristiwa-peristiwa adikodrati, saudara. Roh Kudus dicurahkan lah, mereka banyak mengalami mujizat lah gitu kan. Tapi pada akhirnya mereka lihat kayak apa ya? Mereka benar-benar gak merasakan mereka itu dilepaskan gitu loh. Karena juga kan mereka melihat penderitaan dunia ini gitu loh. Mereka tidak melihat segala sesuatu ditaklukkan. Sampai sudah 6.000 tahun ini, saudara. Istilahnya, saudara, berarti kan Petrus itu sudah hidup 2000 tahun. Gitu. Ya kan? Dulu kan masih menanti-nantikan juga dia. Tapi sekarang, saudara, begitu mereka mendengarkan perkataan-perkataan kita. Karena jadi mereka itu kayak gini. Kalau sekarang kita itu bisa membayangkan bagaimana dulu mereka hidup. Oke? Tapi sekarang mereka sedang membayangkan bagaimana mereka hidup di zaman kita. Makanya saudara mereka menunggu-nunggu. Apa yang akan saya katakan gitu. Bukan karena hebatnya saya, bukan itu maksudnya. Tetapi karena mereka itu sedang membayangkan diri mereka itu di dalam saya gitu. Karena kan sama-sama daging kan. Kan kita ini kan percaya oleh karena pemberitaan mereka. Tapi sekarang kita ini, daging kita inilah yang menerima firman-Nya, yang menerima Tuhan itu, yang menjadikan firman itu menjadi daging di dalam kita. Gitu ya. Jadi tentu saudara mereka akan menduga-duga apa yang saya pikirkan gitu. Mereka menunggu-nunggu apa nanti akan dikatakan dia ini gitu. Sebagai bukti bahwa Yesus itu sudah menang. Bahwa Tuhan yang mereka itu sudah menang. Jadi mereka mengikuti Tuhan yang berkembang. Tuhan yang bertumbuh. Mereka menunggu-nunggu hikmatnya Tuhan, hikmat yang terbaru. Tentu saudara, mereka akan tunggu melalui manusia-manusia biasa. Jadi ketika mereka melihat kita ini, saudara, siapa dia ini ya? Kalau mereka mau melihat dari silsilah kita, Tuhan ingatkan mereka, jangan lihat silsilah. Karena dari sekarang tidak ada lagi orang skit, orang barbar, nggak ada lagi orang apa gitu, nggak ada lagi. Yang adalah orang dari kerajaan sorga. Jadi saudara, mereka sangat membayangkan, sangat merindukan bagaimana rasanya hidup di zaman kita. Oh bukan, mereka tidak akan memperhatikan bagaimana kemajuan teknologi, enggak. Karena bagi mereka melakukan lebih hebat dari situ kok. Iya. Hebat sekali mereka. Oh, mereka bisa percaya membuat lebih hebat dari situ, saudara. Iya. Iman mereka cukup untuk membuat itu semua. Saudara ingat saudara ketika Pak Andreas mengatakan, kalau ini diubah, diputar-putar, maka batu pun bisa berubah jadi emas gitu. Itu pikirannya bisa sampai ke situ karena dia orang teknik. Jadi dia membayangkan ketika otak manusia itu masih dipergunakan hanya 14%, nanti akan ada masanya otak manusia itu akan dipergunakan 100% gitu katanya. Dia hanya coba membayang-bayangkan. Tapi sekarang saudara, kita melihat, jadi yang tadinya, jadi kalau sebetulnya kalau kita ikutin, kalau kita hanya mengikuti pemahaman guru kita itu sebetulnya bisa kebablasan.
Iya. Bisa kita itu apa ya? Bisa membuat apa saja. Karena itu nggak dimatikan. Karena guru kita itu terus mengembangkannya. Dia nggak mau duduk di kaki Tuhan itu. Ketika itu yang dibilangin sama Tuhan gitu. Seandainya dia mau taat, saudara. Dia mungkin masih ada bersama dengan kita. Ya, tapi seperti kata firman Tuhan, umur manusia sudah diatur sama Tuhan. Oke lah. Oke. Nah, jadi sekarang ini saudara, ketika Tuhan itu yang hidup di dalam kita, perhatikan. Firman, jadi ketika Tuhan itu, ketika Yesus datang kedua kali, yang kita alami sekarang ya. Sekarang firman yang diucapkan itu menjadi daging di dalam kita. Menjadi daging itu saudara benar-benar. Bayangkanlah bagaimana Tuhan itu melalui firman-Nya hidup di dalam saudara. Inilah kelepasan kita, saudara. Inilah kemerdekaan kita. Disinilah kita mengalami sorga itu. Disinilah kita mengalami keselamatan kita. Disinilah kita mengalami air mata kita dihapus. Iya. Kalau saudara dengarkan ini, apa ya? Terus terhubung kepada Tuhan ya. Ingat saja. Jadi setiap perkataan yang saudara dengar itu perkataan yang sangat dalam sekali. Dan perkataan itu mencipta di dalam saudara. Ingat, Tuhan Maha Kuasa, Tuhan berdaulat, Tuhan itu hikmatnya luar biasa. Apalagi? Kesabaran Dia luar biasa, ketekunan luar biasa, menuntun semua umat manusia. Tidak peduli di level manapun kita. Itu yang sedang kita alami, itu yang sedang kita lihat. Iya. Jadi Tuhan itu kayak fokus untuk satu kelompok kecil ini. Fokus Dia. Karena Dia membuat sampel. Jadi kalau ada pekerjaan Tuhan yang lain di tempat lain, ya itu urusan Tuhan. Tapi sekarang kita bisa fokus kepada pekerjaan Tuhan. Seperti yang dilakukan Dia di tempat asalnya dulu. Karena kan itu memancar sekarang. Setelah 30 tahun. Itu menyebar semua. Ya. Kita hanya ikuti. Kita hanya mengikuti pekerjaan Tuhan di antara kita. Perhatikan nanti anak-anak kita. Semua yang ada di sini yang sudah mulai mengerti perkataan ini, lihat. Izinkan Tuhan itu bekerja dalam dirimu. Keren sekali. 2 orang saja saudara. Paulus dan Silas itu menggoncangkan Asia kecil pada waktu itu. Iya. Tetapi sekarang ini saudara, Tuhan itu sendiri bergerak, bekerja di dalam diri kita. Iya. Bagian kita itu menenangkan diri kita. Tenangkan saja. Apa yang kita alami, mungkin ada banyak hal, berita yang menegangkan, yang menakutkan. Sudah, tenangkan saja diri. Latih. Bahwa segala sesuatu di bawah kendali Tuhan. Latih dirimu. Latih dirimu duduk di kaki Tuhan. Setiap hari. Latih mendengarkan suaranya. Perhatikan
bagaimana firman itu tumbuh di dalam saudara. Ya, berarti kan setiap hari. Saudara, akan banyak hal peristiwa-peristiwa yang kita alami. Akan banyak hal yang kita lihat goncangan demi goncangan terjadi di sekitar kita. Ya. Ketika terjadi goncangan itu, tenangkan saja dirimu. Tenang. Karena kita akan lebih dalam memasuki hidup yang sesungguhnya. Sampai nanti orang itu benar-benar melihat Tuhan. Karena kan kedatangan Tuhan itu kan di dalam daging. Iya. Kan kedatangan anak manusia katanya. Kita semua yang ada di sini daging kan? Dan memang Tuhan menyuruh kita makan dia kok. Lihat aku berdiri di muka pintu katanya. Tuhan itu sendiri loh mengetok. Dan dia masuk katanya ke dalam rumah kita ini. Hati kita ini. Daging kita ini kan rumah. Tempat tinggalnya roh, bait sucinya, itu tempat tinggal. Jadi semua manusia ini menampung. Disitulah baru kita ngerti nanti arti Tuhan memerintah. Artinya Tuhan menang, bukan dia berperang kayak dulu, bukan berperang kayak pakai pakai kuasa gitu, enggak. Bukan itu peperangannya. Perang Harmagedon, perang itu kan perang, memang perang nyata gitu. Perang jasmani gitu. Tapi perang yang sesungguhnya bukan itu. Penaklukan yang sesungguhnya bukan itu. Itu pembinasaan daging itu, saudara. Makanya lihat eskalasinya makin meningkat kan. Hizbullah itu pakai tameng rakyat gitu. Dikasih roketnya itu di rumah-rumah penduduk itu, saudara. Si Netanyahu bilang, keluar kalian dari situ. Kalian tahu nggak? Kami bukan memerangi kalian. Rakyat, kami bukan memerangi kalian. Yang kami perangi itu Hizbullah. Jadi kalian keluar dari rumah kalian. Kalau enggak kalian mati. Makanya satu hari mati 270 orang. Nah di Israel juga begitu. Ya memang itu perang nyata. Perang jasmani. Tapi perang yang sesungguhnya bukan itu. Karena perang yang sesungguhnya itu adalah penaklukan. Orang menganggap kita rendah karena mungkin kita nggak mencapai seperti yang mereka miliki. Kita tidak punya apa yang mereka miliki dan kita tidak terobsesi untuk memiliki itu semua. Walaupun mungkin rasanya kita pengen memiliki, dihantam setiap hari sama firman Tuhan, gitu kan. Walaupun anak-anak kita sekolah itu sampai tinggi sekalipun, mereka tetap memandang kepada Tuhan. Itu saja yang mereka lakukan. Oh, bukan supaya pekerjaan mereka lebih baik. Enggak. Terus mereka jadi punya gampang dapat kerja. Bukan. Bukan itu tujuannya sekolah. Bukan. Karena Tuhan yang tentukan nasib kita. Iya. Kita mendapatkan gaji itu dari Tuhan. Berkat kita dari Tuhan. Itu prinsip kita setiap hari. Ya. Jadi walaupun kita rugi, gak masalah. Gak perlu sakit hati kalau kita rugi. Tenang saja. Tenang saja dirimu. Tapi lihat nanti, saudara. Lihat bagaimana
apa yang kita dapatkan, apa yang kita peroleh dari Tuhan, harta sebagai harta yang sesungguhnya, itu sangat dirindukan oleh setiap orang di muka bumi ini. Iya, kedamaian, kebahagiaan, ketenangan, pemeliharaan Tuhan. Lihat semua. Mereka tidak pernah lepas dari segala kekhawatiran, ketakutan. Belum lagi bencana-bencana yang datang. Apa mereka bisa bertahan? Mana ada. Coba lihat saudara. Kira-kira masih berani gak dilantik wakil presiden yang terpilih itu? Masih berani gak? Dihantam sama berita-berita di media saudara. Dihantam terus. Bayangin. Gak bisa dibela lagi. Oh bukan dia kok pemiliknya. Jelas-jelas. Oh gak apa-apa, maafkan, itu kan kesalahan yang dulu. Terus dihantam sama netizen saudara. Ya. Masih berani? Sekarang ada gerakan membuat presiden, nanti akan dibuat fotonya presidennya ada, tapi wakilnya fufu fafa. Coba saudara. Ini nggak bisa dikendalikan, ini nggak bisa dibilang oh hentikan. Ketika teriak-teriak misalnya, nggak bisa dihentikan. Ada yang bisa hentikan? Mereka pikir saudara, mereka bisa pakai segala kekuasaan untuk menekan. Bisa nggak? Lihat nih sekarang, bisa nggak? Betapa beda sekarang, people powernya betapa beda. Beda sekali. Sampai diparodikan oleh dua anak kecil itu, yang nyanyi itu, yang nyanyi nyindir itu saudara. Telak sekali saudara. Saudara, ini fenomena. Ini yang sedang terjadi. Memang gak ada yang bisa menghentikan. Lihat kan? Berita itu menggulung semua, saudara. Dan itu semua berani. Hebat sekali, saudara. Nah, saudara, mari kita lihat secara diam-diam. Perhatikan ya dalam hidup saudara ya. Perhatikan nih. Semua kita yang ada di sini, anak-anak, perhatikan ya. Mari kita buktikan Tuhan pencipta kita itu benar-benar memelihara hidup kita. Nah, mari kita buktikan sama-sama. Sehingga orang nanti melihat, setiap orang yang melihat, siapapun dia, mereka itu akan kertak gigi, sudah. Di situ terdapat kertak gigi itu, di situ akan melihat. Kok beda ya mereka itu ya? Iya, di situ nanti sudah lihat. Jadi mereka nggak bisa memikirkan apa yang kita pikirkan loh. Mereka nggak bisa memasukinya, bayangin. Tapi mereka bisa lihat kita seperti si orang kaya itu. Kan dia bisa melihat bagaimana Lazarus itu di pangkuan Abraham. Bisa dilihat. Mereka lihat kita. Tapi mereka tidak bisa mencuri kebahagiaan kita. Mereka tidak bisa mencuri harta kita. Mereka tidak tahu apa yang paling berharga dalam hidup kita. Iya. Jadi lihat saudara, bagaimana nyatanya surga itu saudara. Bagaimana nyatanya Tuhan itu saudara. Iya. Setiap hari saudara. Jadi kalau saya ceritakan ini kan, saya seperti ceritakan apa yang terjadi berikutnya. Supaya kita ini dengan tekun menghidupi kehidupan kita setiap hari. Jangan takut. Tetaplah
latih dirimu, disiplinkan dirimu untuk duduk di kaki Tuhan. Terus gitu, tundukkan dirimu. Tundukkan dirimu, izinkan dia mengajari engkau. Jangan pernah takut untuk, jangan bilang kayak gini, aku tidak mengerti. Jangan, saudara. Karena kita ini diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Iya, memang kita nampaknya secara duniawi, mungkin sekolah kita nggak tinggi. Tapi tahu nggak saudara? Secara hikmat kita jauh lebih tinggi dari semua orang. Paling pintar seluruh dunia ini. Harus begitu pemikiran saudara. Ya, oh yang ngajar kita dosen di atas segala dosen loh saudara. Iya loh. Tuhan yang ngajar kita. Cemana mau bilang? Seperti saya katakan tadi saudara. Orang-orang di masa lampau menunggu apa yang keluar dari mulut kita. Semakin sederhana kita, semakin kita tidak dikenal orang, semakin penasaran, termasuk orang yang di alam roh. Iya, semakin penasaran mereka. Baik, kita coba baca firman Tuhan ya. Jadi itu sedikit gambaran ya, supaya kita itu bisa bersemangat gitu. Tekun. Gak peduli sampai berapa lama, gak peduli. Jangan bilang, oh kapan itu terjadi? Enggak, sebetulnya sekarang sudah terjadi. Ya, sekarang sudah terjadi. Lihat kegoncangan makin besar. Tapi ingat ya, lihat beberapa hari ini kan, terjadi banyak sekali ini di Batam kan. Makin kencang lah ini lah gitu. Tenang ya. Terjadi banyak bencana apapun itu, mau datang penyakit segala macam. Tenang ya. Ingat, kita sudah pernah lolos, dilindungi oleh Tuhan. Dan ingat ya, ketika pergi kemana-mana gitu ya. Ingat. Kita hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Tenangkan saja dirimu. Ingat ya latihan tenang. Oke? Anggap setiap hari kita ini dikelilingi oleh para malaikat-malaikat Tuhan. Dijagain gitu. Ingat prinsip dalam pikiranmu. Tidak ada yang bisa sentuh engkau. Oke? Harus punya prinsip kayak gitu. Kemarin ketika saya ke sana itu Cio kan cerita. Waduh, udah hampir setiap orang dalam keluarga jemaat ada yang sakit gitu. Kalau yang enggak, ininya lah, anaknya lah, ibunya lah, itu sakitnya parah-parah juga katanya. Begitu ya. Saya tenang aja. Iya, memang melalui itu saudara, mereka jadi mereka jadi datang sama Tuhan, ada yang ditegur melalui itu gitu ya. Saya dengar juga cerita anak itu. Ya. Kegoncangan akan banyak sekali terjadi. Kemana pun kita pergi. Iya. Tapi sekarang saya nggak tertuduh lagi saudara. Karena sekarang yang saya tahu, memang Tuhan menggoncangkan segala sesuatu. Iya. Tapi saudara ingat ya, engkau tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Tenang saja. Ingat, bukan karena engkau lebih baik, tapi karena engkau percaya firman Tuhan. Karena engkau percaya Tuhan sudah datang kedua kali. Ya. Karena engkau ngajak Tuhan, memberikan waktumu untuk Tuhan berbicara kepadamu setiap hari. Ya. Karena engkau mau menundukkan dirimu. Engkau sabar gitu.
Ketika engkau menghadapi kesulitan, engkau tidak cepat cari jalan keluar, tapi engkau pandang Tuhan. Tuhan. Latih ya dirimu setiap hari ya. Iya. Jadi apa yang sedang Tuhan kerjakan ini, makin lama dia makin cepat. Jangan bersungut-sungut. Jangan berdalih. Jangan anggap dirimu, oh aku tidak bisa. Jangan. Engkau sedang mempermalukan Tuhan kayak gitu. Jadi kalau saya katakan kita ini pintar, oh jangan bilang, oh sombong kali Bapak ini. Bukan, itu kebenaran. Smart. Dengan punya pikiran kayak gitu, itu yang membuat Tuhan itu makin lama makin leluasa. Tuhan yang ngajar kita, percaya. Tuhan bisa angkat level kita. Oke? Baik. Misteri inkarnasi. Engkau semua harus mengetahui kisah sesungguhnya di balik Alkitab dan mengenai terciptanya Alkitab. Oke, sudah pernah mungkin kita ini kan? Ingat sekali lagi ya, tenangkan dirimu. Ya, jangan pernah merasa, oh ya ini, waduh ini berat ini dengarkan. Enggak, percayalah, ada Roh Kudus dalam dirimu. Roh Kudus itu akan nerangin. Kalau saya katakan Roh Kudus, bukan saya yang akan nerangin, Roh Kudus di dalam diri saudara. Percaya ada Roh Kudus dalam dirimu. Tenang saja, gitu ya. Mari kita lihat. Pengetahuan ini tidak dimiliki oleh mereka yang belum menerima pekerjaan baru yang Tuhan lakukan. Mereka tidak mengetahuinya. Jelaskanlah kepada mereka perkara-perkara hakiki ini. Dan mereka tidak akan menyombongkan diri lagi di depanmu mengenai Alkitab. Mereka terus-menerus meneliti apa yang sudah dinubuatkan. Apakah pernyataan ini sudah digenapi? Apakah pernyataan itu sudah digenapi? Mereka menerima Injil menurut Alkitab. Mereka memberitakan Injil menurut Alkitab. Mereka berpaut pada kata-kata dalam Alkitab untuk mempercayai Tuhan. Tanpa Alkitab mereka tidak akan percaya kepada Tuhan. Itulah kehidupan orang yang bergereja selama ini. Itulah kehidupan orang Kristen selama ini. Oke, namun bagaimana prosesnya Alkitab itu? Mereka tidak tahu. Jadi sampai mereka itu kayak gini. Sampai kalau mereka tidak punya Alkitab, kayaknya mereka nggak punya Tuhan. Iya. Makanya mereka itu paksa baca terus firman Tuhan. Baca terus Alkitab maksudnya. Karena kalau mereka tidak baca Alkitab, nanti mereka nggak punya Tuhan rasanya gitu loh. Makanya mereka satu dulu itu pokoknya harus adalah satu ayat yang dibaca setiap hari. Nah, gitu. Terus berpaut ke situ. Makanya kalau Alkitab diambil dari mereka, kayak Tuhan diambil dari mereka. Apakah benar begitu? Harusnya kan enggak dong. Apakah Tuhan itu Alkitab? Atau apakah Alkitab itu Tuhan? Enggak dong, terlalu kecil Alkitab itu. Waduh. Iya kan? Kayak manusia aja. Biografinya ditulis dalam beberapa lembar halaman itu. Apakah itu manusia itu? Enggak lah. Ada banyak sekali yang tak tertulis di situ. Apalagi Tuhan gitu. Itu ya. Tanpa Alkitab, mereka tidak akan percaya kepada Tuhan. Seperti inilah cara mereka hidup, meneliti Alkitab dengan cara demikian. Jika suatu ketika mereka kembali meneliti Alkitab dan memintamu untuk memberi penjelasan, katakanlah kepada mereka pertama-tama, jangan memverifikasi setiap pernyataan. Sebaliknya, mari kita melihat bagaimana Roh Kudus bekerja. Mari kita mengambil jalan untuk ditempuh dan membandingkannya dengan kebenaran untuk melihat apakah jalan ini memang merupakan pekerjaan Roh Kudus. Dan gunakanlah pekerjaan Roh Kudus untuk memeriksa apakah jalan yang kita tempuh itu benar.
tentang apakah pernyataan ini atau pernyataan itu sudah digenapi, seharusnya kita sebagai manusia tidak ikut campur. Ya memang itu bukan ranah kita, itu ranah Tuhan. Tetapi saudara, orang Kristen kan sibuk kan dengan di situ terus kan. Bayangkan sudah berapa kali ganti paus saudara. Bayangkan. Sampai sekarang itu kepercayaan orang-orang tertentu gitu ya, menganggap paus itu antikris. Dari dulu kayak gitu. Selalu kayak gitu. Aneh sekali saudara. Masa meneliti iblis? Masa meneliti antikris gitu? Tapi itu yang terjadi. Peperangan saudara, sudah berapa banyak peperangan. Oh nanti perang Armageddon akan terjadi. Aduh, perang kayak gitu sudah banyak kali terjadi sepanjang sejarah. Emang baru sekarang perang Israel? Dari dulu. Setiap tahun mengatakan, oh dari dulu ingat. Dari dulu kita sudah dengarkan, bait suci sudah mau dibangun. Dari dulu itu saudara. Makanya sekarang itu ada kelompok yang namanya pendoa kiamat. Iya, doa kiamat bayang, supaya kiamat cepat terjadi. Gimana lah? Itu mereka interpretasikan sendiri, mempercepat kedatangan Tuhan. Jadi mereka bisa mempercepat kedatangan Tuhan katanya gitu. Kayak mereka ngatur Tuhan gitu. Sudah waktunya Tuhan engkau datang katanya. Terus kamu siap nggak? Nggak siap lah. Yang mereka sambut itu Tuhan yang mereka mau atur gitu loh. Coba lihat sekarang saudara, ketika kita setiap hari saudara. Ketika kita setiap hari bersekutu. Lihat bagaimana saudara bebasnya. Bagaimana kita bebasnya mendengarkan setiap perkataan-perkataan. Saudara tidak terkungkung. Saudara juga punya Roh Kudus dalam diri saudara. Dia nggak pernah intimidasi saudara kok. Oh mungkin kita di awal-awal seperti terintimidasi. Tapi belakangan coba saudara lihat. Ketika kita bertumbuh dalam pengenalan kita akan Tuhan. Waktu kan menunjukkan kepada kita kan. Bagaimana kita melihat sekarang. Walaupun rasanya perkataannya itu keras. Tapi lihat kemerdekaan saudara. Lihat bagaimana saudara bisa merasakan Tuhan itu sangat lembut, sangat sabar, sangat tekun, mengangkat engkau. Rasanya engkau lemah setiap hari gitu ya, rasanya gimana gitu. Dia mengangkat, dia menghibur. Ayo jalan lagi. Capek tuh, hidup ini. Iya. Ya. Kadang-kadang dia disiplin kita, ayo semua lari gitu kan. Setelah itu kita masih bisa menikmati hidup kita kok. Lihat ketika sekarang saudara. Ketika anak-anak kita bisa belajar. Bisa lebih tinggi lagi. Ya. Tuhan membimbing mereka. Ya. Tuhan menemani mereka ketika mereka sedang belajar. Bahkan anak-anak kita yang paling kecil pun ditemani Tuhan kan? Iyalah. Nyata sekali kok. Iya, kita hidup di zaman pemeliharaan Tuhan. Mari kita lanjut gitu ya. Nubuat. Oke. Lebih baik kita membicarakan tentang pekerjaan Roh Kudus dan pekerjaan terkini yang sedang Tuhan kerjakan. Nubuat-nubuat dalam Alkitab adalah firman Tuhan yang disampaikan pada zaman itu oleh para nabi dan perkataan yang ditulis oleh orang-orang yang dipakai Tuhan. Setelah mereka menerima ilham,
Hanya Tuhan sendirilah yang dapat menjelaskan perkataan-perkataan tersebut. Hanya Roh Kuduslah yang dapat menyingkapkan arti dari perkataan-perkataan tersebut. Dan hanya Tuhan sendirilah yang dapat membuka ketujuh meterai dan gulungan kitab itu. Kan memang jelas di kitab Wahyu itu kan jelas seperti itu. Sudah dibatasi. Terkutuklah orang yang menambahkan, yang mengurangi isi kitab ini katanya. Tapi itu yang sedang terjadi, saudara. Mereka beradu, mereka antar sekolah Alkitab, mereka merasa hebat bisa menerjemahkan semua itu. Padahal itu ranahnya Tuhan. Ranahnya Roh Kudus, tidak bisa diinterpretasi. Itu bukan ranah kita. Sekarang coba lihat perbedaannya. Bagaimana sekarang Tuhan itu semakin lama semakin bebas berbicara melalui kita. Coba apa yang saudara dengarkan setiap hari. Coba dengerin. Coba ingat-ingat. Nah, saya kasih tahu ya. Karena kan saya yang ngomong setiap hari. Saya kan ngomongnya spontan setiap hari. Kan Tuhan yang menuntun kita ini sehingga saya bicara spontan kan setiap hari. Ya. Apa yang membuat saya berani bicara terus? Tapi apakah yang saya bicarakan itu tidak ada dasarnya? Ada dasarnya semua. Iya. Karena apa, saudara? Jadi Tuhan itu, jadi ketika dia kasih kepercayaan kita gitu ya. Kan Tuhan lihat hati kita ini. Kan dia tahu apakah saya itu pengen menarik perhatian atau bukan. Kan dia tahu pertumbuhan kita dari rusak itu, saudara, ketika kita dengarkan firman Tuhan. Kan dia yang tahu pertumbuhan kita sejauh mana. Pertumbuhan saya sejauh mana. Dia akan tahu seberapa banyak firman yang saya paham. Seberapa banyak firman itu yang mengubah saya. Dia yang tahu. Karena kita harus bersekutu setiap hari. Karena saya harus membuka mulut setiap hari. Tentu kan Tuhan tahu bahwa suatu saat saya pasti bisa salah. Ya dong. Dari mana saya itu bisa tetap rendah hati? Ya tentulah pasti ada kesalahan. Tapi itu spontan semua. Tapi karena Tuhan sudah tuntun kita, ayo terus lapar dan haus akan kebenaran. Cari kebenaran. Ketika kita mencari kebenaran, yang tadinya itu salah, disitulah Tuhan perbaiki. Ini loh. Tapi nanti kamu sadar ya. Jangan makin kesininya, kesalahan yang kamu buat itu harus makin berkurang ya. Masa kamu mau aku menderita? Iya Tuhan. Makin lama kan kita makin lembut kan. Makin lama kan kita makin taat kan. Makin lama kan kita makin menundukkan diri kita kan. Betul nggak? Harus begitu dong. Gitu. Masa makin lama kita makin memberontak? Ya enggak lah. Disitulah saudara setiap hari nanti kita melihat bagaimana apa yang menjadi pertanyaan kita selama ini tentang Tuhan itu. Apa yang menjadi pertanyaan orang-orang sebelum kita tentang Tuhan, tentang apa yang akan kita masuki secara perlahan terjawab. Dunia yang akan kita masuki. Oh kita gak perlu pusing entah apa. Mau perang gimana di Israel, mau gimana ini. Gak perlu pusing dengan itu semua. Oh nanti sudah harus datang nanti. Oh kita akan diserang Tiongkok segala macam. Itu bukan urusan kita. Kita gak tinggal di situ. Kita gak tinggal di dunia soalnya. Amin. Sekalipun kita harus melihat sama seperti yang tadi saya katakan. Si orang kaya itu melihat si Lazarus duduk di pangkuan Abraham. Tapi ada jarak.
Bisa lihat. Makanya mereka bisa lihat kita. Tapi mereka tidak bisa mencapai apa yang kita lihat. Iya. Mereka tidak bisa memikirkan apa yang kita pikirkan. Bingung mereka. Seperti itu. Tapi bila mereka mau bertobat, bila mereka mau merendahkan diri mereka, maka mereka juga akan makan daun-daun kita. Dan mereka akan disembuhkan. Gitu prosesnya. Iya, gitu prosesnya. Oke? Lihat. Bahkan, oke. Engkau bukan Tuhan, aku juga bukan Tuhan. Jadi siapa yang berani semaunya sendiri menjelaskan firman Tuhan? Apakah engkau berani menjelaskan perkataan-perkataan itu? Bahkan seandainya Nabi Yeremia, Nabi Yohanes, Nabi Elia ada di sini, mereka juga tidak akan berani menjelaskannya karena mereka hanya menyampaikan nubuatnya. Makanya saudara, makanya kita perlu dihajar. Makanya perlu kita dikasih tahu supaya kita tahu diri, kamu manusia rusak. Tapi dengarkan, singa dari Yehuda sudah menang katanya. Dan dia sudah datang kedua kali. Dan engkau sudah membuka pintumu kan? Engkau sudah menerima penghajarannya kan? Engkau sudah menerima penghakimannya kan? Maka engkau akan mendengarkan Tuhan itu menjelaskan. Gitu loh saudara. Iya, saya bukan Tuhan. Tetapi Tuhan ada di antara kita. Kan dengan lembut loh saudara. Kan daging kita ini kan dagingnya Tuhan toh. Betul gak? Kan ketika kita menaklukkan diri kita, bukankah sekarang Tuhan itu bisa dengan bebas? Cobalah ketika misalnya, dari manalah saya bisa ngerti penjelasan tentang anak laki-laki itu. Gimana itu? Gak bisa itu. Tapi cobalah lihat. Bagaimana dengan indahnya dia menerangkan kepada kita. Ya, tanpa perlu anak laki-laki itu besar kepala. Nggak perlu lagi kan? Oh semuanya berbicara mengenai Tuhan, kok kita ini manusia. Tuhan adalah Tuhan, kita manusia tak manusia. Dan ketika kita dikatakan manusia rusak, kita tidak tersinggung dengan kata-kata kita manusia rusak. Ngapain kita tersinggung dengan kata-kata itu? Bahkan ketika dikatakan iblis katanya, ngapain kita masih tersinggung dengan itu? Tuhan sedang menyingkapkan justru, ya Tuhan. Itu membuat kita kan makin mencari Tuhan kan. Makin rendah hati kan, ya Tuhan. Karena kita tahu Tuhan gak pernah mengintimidasi kita. Tuhan itu hidup. Tuhan itu memberi semangat. Tuhan itu adalah sukacita. Tuhan itu adalah hikmah. Salah kita sendiri dong kalau kita tersinggung. Iya dong. Dan alangkah bodohnya kita tersinggung sama Tuhan. Iyalah, orang dia Tuhan pencipta kita. Masa kita, apa yang bisa kita buat untuk melawan dia? Tapi yang lebih penting dari situ, Tuhan tidak seperti yang kita pikirkan. Hakikat Tuhan adalah kasih. Amin saudara. Hakikat Tuhan itu adalah dia mengangkat kita, mengencourage kita, menyemangati kita. Hakikat Tuhan adalah hidup dan hidup dalam kelimpahan. Tuhan adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Berarti kan kalau kita tersinggung, berarti kan salahnya kita kan. Ketika dikatakan kita menjadi sasaran kebencian, apakah benar Tuhan benci kita? Apakah mungkin orang tua kita benci kita? Mana mungkin saudara. Benci karena kita berbuat jahat kan.
Tapi di dasar lubuk hati orang tua kita, mungkinkah dia membenci kita? Gimana mungkin orang kita darah daging dia? Sama seperti itu Tuhan. Itulah yang membuat kita bisa berjalan terus. Itulah yang membuat kita kuat untuk hidup. Karena hidup ada di dalam kita, yaitu Tuhan itu. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur malam hari ini untuk anugerah-Mu. Engkau terus membimbing dan menuntun kami, mengajari kami dari hari ke hari. Terpujilah Engkau Tuhan. Sebentar kami beristirahat dalam hadirat-Mu, sehingga kami besok bangun pagi dengan tubuh yang segar. Terpujilah Tuhan, haleluya. Sama-sama katakan, amin.